Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan jemaah salat subuh Masjid Baitul Faidin yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi limpahan nikmat yang sangat besar, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan. Semoga kita bisa lebih amanah di dalam memanfaatkan nikmat ini. Kita pergunakan untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mari kita lanjutkan tafakkur kita, zikir kita, ya, melalui pengkajian terhadap Al-Quran, melalui upaya kita memahami Al-Quran dengan tafsirnya, ya. Mudah-mudahan ini akan menambah kecintaan kita, menambah keimanan kita, ya. Baik, mari kita lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 211 sampai 212, ya. 211 sampai insyaallah sampai 212, ya. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladhina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladhina amanu walladhina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sal bani Israilah, ya. Sal, ya, tanyakanlah, ini fi'il amar, ya. Sal, tanyakanlah Bani Israel kepada Bani Israel, ya. Kam, ya, berapa banyak, ya, atainahum, ya, yang telah kami datangkan kepada mereka. Ini kata Allah, apa itu? Min ayatim bayyinah, ya, ayat-ayat Allah yang jelas atau tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, yang nyata. Wa may yubaddil, barang siapa menukar nikmat Allah itu mim ba'di ma ja'athu, ya, setelah nikmat itu datang kepada mereka atau setelah nikmat itu dirasakan oleh mereka, ya, siapa yang mengganti itu, ya, nanti ada penjelasan menggantinya, ya. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu maha keras, ya, siksaannya. Kemudian di ayat 212, ya, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina, ya, dihiasi atau dibuat indah, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir itu, al hayatud dunya, kehidupan dunia itu. Wa yaskharuna, ya, dan orang-orang kafir itu yang yang terpedaya lah oleh kehidupan dunia itu. Wa yaskharuna, mereka itu menghina minalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa.
atau padahal orang-orang yang bertakwa itu fauqahum yaumal qiyamah, ya, akan berada di atas mereka pada hari kiamat, ya. Wallahu, ya, dan sesungguhnya Allah itu, ya, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, akan memberikan rezeki, ya, atau nikmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa batas, ya. Secara umum ayat ini terjemahannya sudah bisa kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya tidak ada kata atau kalimat yang yang mengandung penjelasan lebih lanjutnya, yang berbeda dengan yang pertemuan atau ayat yang kemarin, ya. Kalau ini secara umum ini bisa dipahami, ya. Hanya nanti di sini ada wa may yubaddil nikmatallah, ya. Barang siapa yang menukar atau mengganti nikmat Allah. Kemudian di sini ada kata-kata wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka tuh menghina orang-orang yang beriman. Dan juga ada kata-kata orang-orang bertakwa itu fauqahum yaumal qiyamah, berada di atas mereka orang kafir itu nanti pada hari kiamat. Nah, Bapak sekalian, tapi jangan lupa yang di awal itu peringatan agak keras itu, ya. Kam atainahum min ayatim bayyinah. Nah, di sini ini pagi ini sepertinya ini yang harus banyak kita dalami sebagai sarana untuk berpikir kita, bertafakur kita. Jadi langsung ayat ini dibuka dengan pertanyaan, ya, atau ya pertanyaan kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatim bayyinah, berapa banyak ayat-ayat yang telah diberikan kepada mereka itu, ya. Jadi atainahum, didatangkan kepada mereka ayatim bayyinah, tanda-tanda kekuasaan Allah ataupun ayat-ayat yang lain, ya, termasuk juga rezeki dan sebagainya, ya. Kenapa bertanya seperti itu? Ya, tanyakan kepada mereka itu, ya, sudah berapa banyak nikmat atau ayat yang diberikan pada mereka, ya. Ini sekilas menyiratkan ayat-ayat yang datang itu selalu diingkari, ya. Jadi ini yang apa? Dan ini berlaku untuk semua umat, bukan hanya Bani Israel, ya. Jadi tafakur kita pagi ini adalah, ya, kita mendapatkan peringatan dari Allah, ya. Kita juga sebagai umat Nabi Muhammad, ya, juga harus seperti itu. Harus ingat terhadap semua nikmat Allah, ayat-ayat Allah yang telah diturunkan, ya. Kita diberi kesehatan, itu ayat-ayat Allah yang harus kita gunakan untuk kebaikan. Kita diberi rezeki oleh Allah, itu ayat-ayat Allah yang harus kita gunakan sebagaimana mestinya. Kita diberi sakit, itu juga ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada kita. Rambut kita mulai beruban, itu ayat-ayat Allah. Gigi kita sudah mulai protol satu persatu, itu ayat-ayat Allah. Apalagi kulit kita sudah mulai mengkeriput, itu ayat-ayat Allah, ya. Bagi orang-orang yang beriman, tidak akan goyah dan tidak akan takut menghadapi itu. Tapi bagi orang-orang yang kafir, sering mengingkari nikmat Allah, kedatangan tanda-tanda itu merupakan suatu musibah. Nah, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat Allah, maka orang ini akan merasa ridho kepada Allah, merasa cukup. Terima kasih ya Allah. Datang uban satu, terima kasih ya Allah. Kulitnya keriput, terima kasih ya Allah. Giginya putus satu persatu, terima kasih ya Allah. Kenapa? Ridho, sudah menikmatinya puluhan tahun. Nah gitu. Kalau mengingkari, waktu sehat diingkari, sehingga tidak pernah merasa sehat. Waktu rambutnya bagus diingkari, sehingga ketika datang uban kaget.
Ketika gigi sudah mulai pacul satu persatu, dia kaget. Jadi Bapak Ibu sekalian, kam atainahum min ayatim bayyinah, ya, berapa banyak yang telah kami datangkan kepada mereka itu berupa ayat-ayat yang jelas. Ya, mari kita baca bagaimana Ibnu Katsir menuntun kita untuk bertafakur, berzikir, ya, pada pada surah Al-Baqarah ayat 211 dan 212 ini. Menurut Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbaron am bani Israil, ya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan, ya, tentang Bani Israel. Kam qad syahadu ma'a Musa, berapa banyak mereka telah menyaksikan bersama Musa itu min ayatim bayyinah, tanda-tanda atau ayat-ayat yang jelas. Artinya ayat-ayat tadi itu, ayatim bayyinah itu apa? Hujjatun qati'atun, argumen yang pasti, ala sidqihi fi ma ja'ahum bih, atas kebenaran Musa, ya, dalam apa yang dibawanya kepada mereka. Ini pada masa Bani Israel, ya. Kayadihi wa asahu wa falkihil bahra wa darbihil hajar. Misalnya mukjizat Musa yang berasal dari tangannya, keluar dari tangannya. Kemudian wa asahu, tongkatnya, wa falkihil bahra, terbelahnya laut, wa darbihil hajar, ya, dan dipukulinya batu. Dulu ceritanya kan batu setelah dipukul itu mengeluarkan 12 mata air, ya. Wa maka min taqlilil ghamam, ya, dan apa yang terjadi berupa naungan awan, ya. Ya, mereka pernah kepanasan di padang pasir itu. Nah, ini juga alaihim fi syiddatil harri, saat panas terik di padang pasir mereka mengeluh kepada Musa supaya diberi kenyamanan, maka didatangkan awan. Kemudian ketika mereka kelaparan, tu min inzalil manna wassalwa, diturunkan manna wassalwa. Dulu kita pernah kaji itu di awal-awal Al-Baqarah, ya, manna wassalwa bermacam-macam ini tafsiran, ya. Manna wassalwa itu merupakan makanan ringan yang mengenyangkan. Ada yang mengatakan seperti madu, ada yang mengatakan itu keju, dan seterusnya. Wa ghairi dzalik, ya, minal ayatid dallati ala wujudil fa'ilil mukhtar, dan tanda-tanda lain, ya, ad-dallati ala wujudil fa'ilil mukhtar, yang menunjukkan adanya apa? Pelaku yang berkehendak penuh, al-fa'ilil mukhtar, ya. Jadi harusnya tanda-tanda itu tadi itu pikiran manusia, akal manusia, ya, insting manusia itu seharusnya sudah langsung refleks mengakui adanya al-fa'ilil mukhtar, pelaku yang berkehendak penuh, ya. Ini dulu disebut khariqul adah. Jadi peristiwa-peristiwa yang di luar nalar itu namanya khariqul adah. Batu dipukul, keluar 12 sumber mata air sehingga umat Musa itu bisa minum sama-sama. Kemudian tongkatnya bisa menjadi ular. Ini semua adalah khariqul adah, ya. Kalau sekarang belum ada kayaknya khariqul adah, itu nggak ada lagi. Sedangkan masa Nabi Muhammad saja khariqul adahnya sudah mulai dikurangi, ya. Ya, karena sudah lebih fokus pada pengajaran, yaitu wahyu berupa firman-firman Allah, Al-Quran, ya. Kemudian wasidqi manjarat hadhil khawariqu ala yadaih, ya. Ya. Jadi kebenaran, ya, kebenaran orang yang dengannya mukjizat-mukjizat itu terjadi. Wa ma hadza a'rada katsirum minhum anha, meskipun demikian banyak dari mereka yang berpaling darinya, ya. Ya. Wa badalu nikmatallahi kufron, ya, dan menukar nikmat Allah itu dengan kekafiran, ya. Artinya apa? Nah, tadi kan ada kata-kata yubaddil nikmatallah, ya.
Yubaddil ini tadi kan menukar atau mengganti. Maka di sini disebutkan wabaddalu nikmatallahi kufron. Mereka itu menukar, mengganti nikmat Allah itu dengan kekafiran. Artinya apa? Istabdalu bil imani bihal kufra biha. Ya. Itu mereka mengganti keimanan terhadap nikmat itu dengan kekafiran. Ya. Seharusnya nikmat yang datang itu disyukuri, tetapi diingkari. Nah, ya. Ini kalau pada masa Bani Israel, mereka terang-terangan tidak mengakui nikmat Allah itu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu mereka tidak mau mengakui. Nah, juga dalam kehidupan kita, setiap nikmat yang datang itu rasakan betul itu merupakan nikmat Allah kepada kita. Terutama nikmat hidup ya, dan semuanya banyak sekali. Wal i'radu anha wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Ya, jadi setelah mereka itu menukar nikmat itu harusnya dengan keimanan tapi ditukar dengan kekafiran, mereka juga mengingkarinya atau berpaling daripadanya. Maka Allah di sini mengingatkan, ya, barang siapa yang menukar, mengganti nikmat Allah itu setelah datang kepada mereka nikmat itu, maka sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Ya. Jadi di sini ada kata-kata mim ba'di ma ja'athu, ya, setelah datang nikmat itu kepadanya. Nah, berarti ini nikmat itu memang sudah banyak yang datang kepada kita, ya. Ini juga peringatan ini diperkuat pada Quran surat Ibrahim, ya, ayat 28 dan 29, ya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah itu, menukar nikmat Allah itu kufron dengan kekufuran, dengan kekafiran. Wa ahallu qaumahum darul bawar, dan menempatkan kaum mereka itu di negeri kebinasaan. Apa negeri kebinasaan itu? Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar, ya, yaitu neraka jahanam, ya. Mereka akan memasukinya, dan neraka jahanam itu merupakan, ya, seburuk-buruknya tempat kediaman. Jadi ini ceritanya Bapak Ibu sekalian, peringatan kepada kita agar jangan sampai kita itu mengingkari nikmat Allah dan ayat-ayat Allah yang telah didatangkan kepada kita. Sekali lagi banyak sekali, ya, nikmat-nikmat Allah, ya, yang telah didatangkan kepada kita. Ayat-ayat Allah yang telah didatangkan kepada kita banyak sekali, ya. Termasuk kekayaan rezeki itu juga nikmat sekaligus tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Ilmu pengetahuan juga demikian, ya. Pangkat, jabatan, semuanya itu nikmat-nikmat Allah sekaligus ayat-ayat Allah. Kita syukuri atau tidak, seperti itu, ya. Jadi sudah bisa kita pahami pada ayat 211 ini, ya. Jadi jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, dan jangan sampai kita mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah juga Al-Quran, ayatul qauliyah, ayat yang tertera, yang ada tulisannya, ada suara dan ada tulisannya, itu ayat qauliyah. Tapi nanti ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat berupa fenomena, gejala alam apapun, semuanya itu ayat-ayat Allah yang tidak boleh kita ingkari. Karena ayat-ayat itu telah datang kepada kita, ya. Al-Quran sudah didatangkan kepada kita, apalagi sudah banyak versi cetakannya, ya.
Itu kesalahan besar bagi kita kalau tidak mengimani Al-Quran. Kalau kita tidak memahami Quran, berarti itu bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Nah ini udah jadi amanah ini Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu sekalian bersyahadat, ya mulai dari kecil kita ya, itu Al-Quran itu sudah menjadi amanah kita untuk dipahami dan diimani, khususnya diimani, dan tidak boleh lagi diingkari ya. Nah ini kadang-kadang kan kadang-kadang gitu ya, lepas kontrol gitu kan ya. Sekarang Quran tuh sudah banyak versinya, nah, tapi semangat kita untuk mengkaji Quran tetap rendah. Nah ini nggak boleh ini ya. Nah insya Allah cara yang termudah untuk mensyukuri nikmat Allah dan mengimani ayat-ayat Allah itu adalah mengkaji Quran ya, baik di rumah ya, secara sendiri-sendiri atau bersama keluarga, maupun mencari majelis-majelis zikir yang di dalamnya mengkaji Al-Quran ya. Ya. Jadi efisiensi dalam kehidupan ini, cari aja yang pokok-pokok, yang penting-penting, efisiensi ya. Mengkaji Quran tuh sangat pokok, sangat esensial, sangat penting ya. Itu termasuk fardu ain, itu bukan fardu kifayah. Itu mengkaji Quran tuh wajib, everyone, everybody, setiap orang wajib. Tidak boleh itu Bapak Ibu, tidak boleh diremehkan. Nah, dulu alhamdulillah kan kita sudah dibagi di sini satu persatu nih Quran, nah, ada di rumahnya masing-masing kan, yang ada terjemahnya. Ayo kita baca. Itu fardu ain. Ya. Satu persatu kita ini punya kewajiban untuk mengimani Al-Quran. Nah, ya. Karena Quran ini sebagai ayat-ayat Allah ini di dalamnya banyak menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ataupun petunjuk-petunjuk sudah datang kepada kita. Nggak bisa kita menutup pintu supaya nggak masuk ke rumah kita, nggak bisa. Ini sekarang sudah include di dalam kehidupan kita, Quran itu. Karena itu akan menjadi pertanyaan itu. Begitu masuk alam kubur akan jadi pertanyaan. Nah, mudah-mudahan juga kita yang selalu akrab dengan Al-Quran ini, insya Allah ya, sebagaimana kajian awal-awal dulu ya, Al-Quran itu nanti dengan izin Allah akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Nah ini anunya, investasi kita ya. Atas izin Allah, Al-Quran itu memberi syafaat kepada kita. Atas izin Allah juga, Al-Quran itu menahan orang yang sudah diberi syafaat oleh Nabi untuk tidak bisa diangkat dari neraka. Nah ini kekuatan Quran ya, itu Bapak-Bapak sekalian. Jadi orang yang mengingkari nikmat Allah tadi itu, maka sebetulnya orang itu telah menempatkan kaum mereka itu pada atau di negeri kebinasaan. Nah ini di sini kenapa ada di surat Ibrahim ayat 28 sampai 29 tuh, di 28 itu ada wa ahallu qaumahum. Nah ini Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi mereka itu dan kaumnya itu, kalau mereka itu menukar atau mengingkari nikmat Allah itu, mereka itu akan ditempatkan di negeri kebinasaan. Artinya berjemaah mereka tuh ya. Yang beriman juga berjemaah, yang ingkar juga berjemaah. Ya. Jadi memang dari dulu orang ingkar tuh ada kelompoknya ya, orang beriman tuh ada kelompoknya. Nah kita mudah-mudahan termasuk kelompok atau jemaah orang-orang yang beriman ya.
Nah, kelompok orang-orang yang ingkar tadi itu jahannam yaslaunaha wa bi'sal qaror. Mereka tuh akan ditempatkan di neraka jahanam. Ya. Summa akhbara ta'ala antas yinihil hayatad dunya lil kafirin alladhi rudu biha wa ta'ma'annu ilaiha. Nah, ini tadi kan di surat Al-Baqarah ayat 212 dikatakan zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, dijadikan indah ya kehidupan dunia itu bagi orang-orang kafir. Bagaimana itu penjelasannya? Allah itu mengabarkan kepada kita ya tentang penghiasan kehidupan dunia itu lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Siapa mereka? Alladzina rudu biha wa tama'annu ilaiha, yaitu orang-orang yang rela dan merasa tenang dengannya. Nah, ini Bapak Ibu, semalam nih yang membuat kita nih tertegun ya. Jadi orang-orang kafir, salah satunya ya, ciri-ciri orang kafir itu, kalau dia terhadap dunia itu dia merasa nyaman dan merasa tenang. Nah, ini gimana ini? Rasanya kita pernah seperti itu ya. Nah, ini jadi semalam itu saya membayangkan, bertafakur, ya Allah, ini peringatan untuk kita. Mungkin selama ini kita ada yang seperti itu. Ya saya lah misalnya, saya pribadi lah. Jadi kata Allah itu dijelasin oleh Ibnu Katsir nih. Jadi kehidupan dunia itu dibuat indah ya, sebagai perhiasan untuk orang-orang kafir itu. Siapa mereka itu? Alladzina rudu biha wa tama'annu ilaiha. Mereka yang rela terhadap kehidupan dunia itu dan merasa tenang dengannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, merasa tenang. Merasa tenang di dalam kehidupan dunia. Jadi bagaimana mereka tuh? Wa jama'ul amwala, mereka mengumpulkan harta benda ya, wa mana'uha, mereka dan menghalanginya, an masarifiha allati umiru biha mimma yurdiyallahu anhum. Jadi ketika mereka merasa nyaman dengan kehidupan dunia itu, tenang, pokoknya nyaman lah, dapat rezeki nyaman, tenang ya. Pokoknya udah seolah-olah kehidupan dunia ini udah puncak dari segala kehidupan, maka itu akan apa? Wa mana'uha an masarifiha allati umiru biha mimma yurdiyallahu anhum. Jadi itu yang menghalanginya itu dari jalan-jalan yang diperintahkan Allah ya, yang seharusnya dapat mendatangkan keridhaan Allah bagi mereka. Jadi ketika terlalu nyaman dengan dunia, nyaman nih urusan hati ya. Ya kadang orang yang terlalu kaya juga belum tentu nyaman. Kadang ada orang miskin tapi nyaman. Nah, ini tapi nyamannya ini nyaman ingat kepada Allah atau nyaman memang nyaman merasakan dunia itu. Nah, kalau kita terlalu nyaman merasakan dunia itu dan merasa itulah puncak kenikmatan itu, maka itu yang disebut sebagai bagian atau ciri-ciri dari orang kafir menurut ayat ini. Puas terhadap kehidupan dunia ya, itu ciri-ciri orang kafir. Mengingkari nikmat yang lainnya gitu, mengingkari nikmat Allah, mengingkari Allah. Kita lihat penjelasan berikutnya ya. Wasahiru minal ladina amanu ya, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, alladina a'radu anha, yang berpaling dari dunia itu. Mereka kalau ketemu orang beriman yang enggak terlalu bernafsu, terobsesi dengan dunia, orang kafir itu ngolok-ngolok mereka gitu, mengejek mereka. Wa anfaqu ma hasalalahum minha fi taati rabbihim. Orang-orang beriman tadi itu menginfakkan apa yang mereka dapatkan ya, dalam rangka sebagai bentuk fi taati rabbihim, ketaatan kepada Tuhan mereka.
wa badzalu batiwa wajhillah, berkorban demi mencari keridhaan Allah. Falihada fazu bil maqamil as'adi wal haudi al afar yauma ma'adihim, ya. Maka karena hal ini mereka orang beriman itu fazu bil maqamil as'ad, ya. Mereka akan meraih, ya, tempat yang paling bahagia, tempat yang berbahagia, ya. Wal haudil aufari, dan bagian yang paling berlimpah yauma ma'adihim, pada hari kebangkitan mereka. Fakanu fauqa ulaika fi mahsyarihim, sehingga mereka itu berada di atas orang-orang kafir dalam tempat berkumpul, yaitu padang mahsyar. Wa mansyarihim, tempat penyebaran. Wa masirihim wa ma'wahum, perjalanan dan tempat tinggal mereka. Fastaqarru fid darajati fi a'la illiyin, nah, mereka orang beriman tadi itu akan bertempat, akan memiliki derajat yang tertinggi, ya. Illiyin, dulu kan ada ayat tentang illiyin, ya. Ya, itu menunjukkan derajat tertinggi yang akan ditempati atau dimiliki oleh orang-orang yang beriman, ya. Jadi ada dua jenis atau dua tipe manusia lah di dalam menghadapi keduniaan ini. Kalau kita terlalu senang dengan dunia, nah ini peringatannya, Al-Baqarah ayat 212. Jadi ketika kita terlalu senang dengan dunia itu, maka ingat, dunia itu memang zuyyina linnasi zuyyina lil kafirina al hayatad dunya tadi, ayat 212 itu. Jadi memang dunia ini dibuat sangat indah, ya, seindah perhiasan, ya, bagi orang-orang yang kafir, ya. Atau sebaliknya, keindahan dunia itu akan mengakibatkan orang menjadi mengingkari keindahan yang sebenarnya. Keindahan sebenarnya itu keindahan bersama Allah atau nikmat Allah nanti di yaumul qiyamah. Tapi kalau orang kafir menjadikan kehidupan dunia itu, itulah kehidupan yang memang benar-benar nikmat gitu, seperti itu. Sehingga mereka itu terhalangi dari menjalankan perintah Allah, sehingga mereka itu terhalangi dari bertafakur kepada Allah. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi sama-sama kita, ya, sama-sama kita mengingatkan diri kita masing-masing semuanya, bahwa kalau kita menemukan keindahan yang sangat di dunia ini, maka ingat, itu keindahan yang sementara. Hanya orang-orang kafir yang akan terpaku kepada kehidupan dunia itu, sehingga ciri-cirinya seperti tadi dikatakan, ya. Ya. Mereka tidak mau berkorban. Sebaliknya, orang beriman tuh mau berkorban, orang kafir tidak mau berkorban. Orang beriman tuh akan menginfakkan sebagian rezekinya, maka orang kafir itu tidak akan, dia malah malah kikir seperti itu, ya. Karena dia sudah menikmati betul dunia itu dan tidak mau dunia itu pergi darinya, ya. Tidak mau, mereka tuh tidak mau dunia itu pergi darinya. Punya uang 1 miliar, tidak mau itu dikeluarin, cukuplah itu bagi dia. Tidak mau dikeluarin untuk dalam rangka infak dan sedekah. Itu juga salah satu tabiat orang-orang kafir yang terpedaya oleh keindahan kehidupan dunia. Orang seperti ini nanti wa khullida ulaika fid darakati fi asfalis safilin. Orang seperti itu akan dikekalkan, ya, pada derajat-derajat terendah, yaitu asfalis safilin, derajat-derajat terendah. Kalau tadi itu illiyin, ya, orang beriman itu derajatnya adalah illiyin, derajat tertinggi. Kalau orang kafir itu asfalis safilin, derajatnya itu terendah.
wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka Allah itu akan berikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perantara, tanpa batas. Artinya apa? Ini tadi kan ditutup Al-Baqarah ayat 212 itu ditutup dengan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya. Artinya itu yarzuqu may yasha'u min khalqih. Allah itu akan berikan rezeki kepada makhluknya, wa yu'tihi ata'an katsira, ya, dan memberinya karunia yang banyak, ya, jazilan, melimpah, bila khasrin, ya, tanpa batas, wala ta'dadin, tanpa hitungan, fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kama ja'a fil hadis. Jadi ini ada hadis, ya, di mana suatu saat di sana dikatakan Ibnu Adam ini, wahai anak-anak Adam, ini sebuah hadis ada mengatakan demikian. Terjemahnya itu wahai anak-anak Adam, umfik alaika, berinfaklah, umfik alaika, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Jadi ini disebutkan dalam hadis, ya, wahai anak Adam, berinfaklah. Berarti ini hadis qudsi, ya. Jadi Allah langsung kepada Nabi Muhammad, sampaikan Muhammad, ya, amfik, sampaikan kepada anak Adam itu, amfik, berinfaklah, umfik alaika, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amfik bilalun wala takhsha min dzil arsy iklalan. Berinfaklah wahai Bilal, wala takhsha, dan jangan kau takut, min dzil arsy iklalan, ya, takut iklalan, takut kekurangan, ya, dari pemilik arsy. Atau janganlah takut dari pemilik arsy itu akan kekurangan. Jadi disuruh berinfak dan jangan takut kekurangan. Kalau orang yang terpedaya oleh keindahan hidup di dunia, ini menjadi berat, ini berinfak itu berat sekali, berat Bapak Ibu, karena dia sudah menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tadi merasa apa? Ya tokma'annu biha. Jadi orang kafir itu, salah satu tabiat orang kafir itu tenang dengan dunia itu, maka dunia itu tidak akan dilepas oleh dia. Kalaupun dia berinfak sedekah itu ya mengelabui aja. Misalnya punya uang 1 triliun dan yang dizakati cuma 1 juta, berarti itu enggak, itu hanya mengelabui. Atau sudahlah berinfak dikit, dipublish. Nah, sekarang kan dipublish, ya, flexing, ya, sekarang bahasanya kan flexing. Padahal hartanya triliunan di rumah itu, tapi yang dizakatkan paling berapa juta, itu pun pakai diumumkan, ya, dipublish. Nah, itu juga tabiat orang kafir. Kalau memang dia itu benar-benar tidak terpedaya atau tidak menjadikan dunia itu sebagai kenikmatan yang benar-benar gitu, maka ikuti ketentuan ini, ya, ketentuan zakatnya. Hati-hati, ya, terutama yang tokeh-tokeh. Jadi pernah kita cerita dulu, ya, di suatu kampung tuh tokehnya banyak, tapi kok tetangganya banyak miskin gitu kan, banyak orang kayak kurang gizi itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri tokeh-tokeh itu sudah terpedaya dengan kehidupan dunia, benar-benar merasa nyaman dengan dunia sehingga tidak mau ngelepas dunianya itu. Nah ini diingatkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bismillah, rupanya tadi 212 itu mengingatkan kita itu jangan terpedaya oleh kehidupan dunia yang kelihatan indah ini. Sadari itu bahwa itu tuh hanya sekilas dan sesaat itu. Karena yang akan langgeng nanti yang di yaumul qiyamah itu.
Ya. Jadi tadi Nabi berkata kepada Bilal, Bilal berinfaklah, jangan takut akan kekurangan. Wa qala ta'ala, ya Allah juga berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ini ada di surat Saba ayat 39. Apa yang kamu infakkan itu, apa-apa yang kamu infakkan atau apapun yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Ini surat Saba 39, Saba. Wa fi sahihi anna malakaini yanzilani minas sama'i sabihata kulli yaum. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa dua malaikat tuh turun setiap pagi hari. Ada dua malaikat yang turun setiap pagi hari. Nah, kayak sekarang nih, ya. Ini dua malaikat di atau dalam tugas yang lain. Kalau malaikat kan banyak, ribuan tiap hari itu turun. Ini khusus spesifik malaikat terkait dengan ini pembahasan kita ini. Anna malakaini yanzilani, dua malaikat turun minas sama dari langit itu sobihata kulli yaum, pada setiap pagi hari, setiap hari dan pada setiap pagi. Yaqulu, mereka itu berkata, ahaduhuma, ya, salah satunya berkata di antara mereka kedua itu, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Jadi salah satu malaikat tadi itu, Bapak Ibu, yang turun itu berkata, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, sedangkan yang kedua tadi itu berkata, Allahumma a'ti munsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran atau kerugian bagi orang yang menahannya. Nah ini, jadi mumsikan talafan. Jadi malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sementara malaikat yang kedua berkata atau berdoa, ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang menahannya. Menahan apa tadi itu? Menahan nikmat untuk tidak disedekahkan atau zakatkan itu, ya. Nah ini setiap pagi datang atau turun dua malaikat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tergolong orang yang berinfak, itu didoakan oleh malaikat supaya apa? Diganti, bahkan mungkin diperbanyak. Tapi sebaliknya, kalau kita menahan nikmat itu, ya kikirlah seperti itu, maka kita mendapatkan doa jelek dari malaikat. Berupa apa? Berupa kehancuran atau kebinasaan atau kerugian. Ya, nggak apa-apa juga kali ya kalau mau berdagang, mau berangkat berdagang gitu ya, ya nyawer ke anak yatim gitu ya, ya berapapun gitu ya. Mungkin itu juga ini dagangannya akan untung karena langsung didoakan malaikat setiap pagi. Nyawernya setiap pagi aja, karena malaikat khusus yang mendoakan ini setiap pagi datangnya, turunnya itu. Ya, mau berdagang, mau buka toko, nyawer ke orang miskin atau anak yatim atau siapa gitu ya. Nyawer ke masjid apa-apa juga. Nah, sebelum berangkat, sebelum buka toko, pas sholat di masjid tuh cari celengan tuh nyawer ya. Ya 50.000, 100, ya, 200 ya lumayan. Nah, itu langsung akan didoakan oleh malaikat, a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Wa fi sahih, ya. Jadi kemudian juga pada kitab hadis sahih juga disebutkan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu berkata, nah ini diingatkan juga, ada anak Adam itu atau anak manusia itu berkata, mali mali, hartaku hartaku. Setiap hari di dalam pikirannya, di dalam matanya itu yang tergambar, yang terbayang adalah mali mali, hartaku bagaimana, hartaku bagaimana.
disebutkan sini wahal, ya, padahal apakah laka mim malika, yang menjadi hartamu itu illa ma akal fa'afnaita, padahal yang menjadi hartamu itu atau tidaklah menjadi hartamu itu kecuali ma akalta fa'afnaita, apa yang engkau makan lalu habis. Jadi setiap hari yang terbayang oleh harta, dipikirkan kita harta, mau tidur ingat hartanya, nanti bangun tidur bukannya bersyukur tapi ingat harta. Diingatkan kita oleh hadis nih, padahal yang menjadi harta sesungguhnya kita ini pertama yang kita makan dan habis, ya, yang udah masuk ke lambung kita, ya, itu harta kita yang sebenarnya. Wa ma labista fa ablaita, apa yang engkau pakai lalu rusak atau usang. Ini yang kita pakai ini harta kita sebenarnya ini. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang engkau sedekahkan lalu engkau lanjutkan menjadi pahala tentunya. Wa ma siwa dzalika fadahibun wa tarikuhu linnas, ya. Dan selain itu semua fadahibun akan pergi, wa tarikuhu linnas, dan engkau akan meninggalkannya untuk manusia yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah pontang-panting kita, ya, pontang-panting mengumpulkan harta, ya. Astagfirullah, ya, pontang-panting mengumpulkan harta sampai membuat sholat kita tidak khusyuk, ya. Kadang-kadang kita emosional, ya, ketika mengumpulkan harta itu. Kadang-kadang apalagi sikut-sikutan, ya. Misalnya terkumpullah 1 triliun misalnya, yang termakan kita tuh berapa? Nggak ada. Dulu pernah kita kaji, kadang di dompet kita ada 1 juta, belum tentu 1 juta itu punya kita. Ya, kadang hilang, kadang tiba-tiba ada orang meminta-minta, ada anak kita, ada siapapun, mungkin yang dinikmati kita nggak sampai 50.000 mungkin dari jutaan itu. Jadi apa yang tergambar oleh kita di sini pagi ini, memang kita harus ingat apa dulu, jangan ngoyo seperti itu, ya. Ya, kita ngoyo tapi nanti itu beralih ke orang lain juga. Tapi kalau ngoyonya memang ngoyo di jalan Allah, insya Allah itu diridhoi oleh Allah. Ngoyo ini saya pontang-panting mencari harta. Pertama, harta halal. Kedua, banyak yang saya hidupi dari harta ini. Apakah anak yatim, apakah fakir miskin, apa lembaga-lembaga panti asuhan, lembaga-lembaga tahfiz. Nah, ngoyo seperti itu nggak apa-apa, tapi ingat yang halal, ya. Nanti jangan mentang-mentang ini untuk masjid, nah, halal haram nggak jadi pertimbangan, itu nggak bisa, ya. Nah, tetapi yang diingatkan di 2 hadis ini Bapak Ibu sekalian, memang orang yang gambaran di dalam kehidupannya itu harta dunia semata, sehingga dia melupakan sesuatu yang memang itulah hakikatnya. Itu yang diingatkan oleh hadis tadi. Masa sampai ada hadis seperti itu? Padahal yang kamu pakai itu, padahal hartamu yang sebenarnya adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, ya, ya, dan apa yang kamu sedekahkan, itu yang menjadi harta kita. Yang di luar itu semua, yang miliaran, yang jutaan itu akan hilang, akan pergi meninggalkan kita. Ya, kalau udah kita pergi kan tidak bisa dibawa, ya. Udah masuk liang lahat kan tidak bisa dibawa itu, ya. Boro-boro mau dibawa, ya. Ini bahkan banyak cerita di YouTube ya. Masih sakratul maut aja udah di belakang rumah tuh udah mulai agak ribut kan ahli warisnya, mau berebut kan. Padahal masih ada calon mayit, masih ada itu, udah ribut. Nah, itu gambaran kehidupan dunia. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita diingatkan ad-dunya daru man la dara lahu
Ini Nabi juga bersabda, dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Maksudnya dunia itu akan benar-benar membuat nyaman, memang dirasakan sebagai rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Artinya apa? Orang yang tidak punya investasi rumah di akhirat. Ini kata Nabi. Ya, jadi kalau kita terlalu lezat dengan dunia ini dan melupakan investasi kita untuk akhirat, maka rumah kita ini hanya di dunia. Ya, di akhirat nggak jelas, mungkin akan masuk masuk sakor, macam-macam, ya jenis-jenis neraka dan sebagainya. Kalau orang beriman itu di dunia punya rumah, di akhirat punya rumah surga. Kalau orang kafir, rumahnya cuma di dunia, di akhirat tidak jelas rumahnya. Wa malu man la mala lahu walaha yajma'u man la aqla lahu. Jadi harta bagi orang yang tidak punya harta. Jadi harta itu, ya, dunia itu merupakan harta bagi orang yang tidak punya harta. Artinya apa? Bagi orang kafir hartanya hanya ada di dunia. Di yaumul qiyamah tidak ada harta karena tidak punya investasi akhirat. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Dan untuknya berkumpullah orang-orang yang tidak punya akal. Jadi hadis ini Bapak Ibu sekalian ditutup oleh peringatan Nabi kepada kita, hati-hati orang yang tidak punya akal, kata Nabi, itu kalau melihat dunia itu luar biasa dia. Sesama saudara akan berantem, apalagi dengan teman akan berantem, apalagi dengan musuh, akan sangat sengit dunia itu. Karena apa? Mereka sikut-sikutan untuk mencari, untuk mendapatkannya dan berebut. Itu bagi orang yang tidak punya akal. Jadi mari, ini banyak sekali peringatannya pagi ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca lagi terjemahnya, ya, dia tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 211 sampai 212 ini. Intinya memang dunia itu nyaman, enak, tapi diingatkan oleh Rasul, hati-hati, ya. Dunia itu tadi rumah bagi orang yang tidak punya rumah, harta bagi orang yang tidak punya harta, ya. Itu orang kafir itu menganggap dunia itu memang membuat dia nyaman. Nah, hati-hati kita jangan sampai merasa sakinah, mawaddah, rahmah dengan dunia itu. Wah, ini tingkatannya tinggi nih. Ini tasawuf biasanya. Tasawuf. Kalau kata tasawuf tuh jangan sampai dunia itu membuat kita nyaman dikit, wah sudah kafir itu kalau tasawuf. Tapi tadi sudah diingatkan juga oleh tafsirnya. Ciri-ciri orang kafir itu menganggap dunia itu memang buat dia itu sakinah, tenang. Ya, bagaimana supaya ketenangan dunia itu tidak menjadi tabiat kekafiran, langsung dikembalikan kepada Allah. Nah, gitu aja. Ketika nyaman mendapatkan rezeki, minimal kita ingatkan diri kita dengan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Itu cara yang paling sederhana itu. Setelah itu ya langsung masukkan hadis-hadis tadi itu. Jangan lama-lama merasa nikmat dengan dunia itu. Ya, kalau udah berupa harta, hitung berapa persen, 2,5% zakatnya, langsung gitu aja. Nah, insya Allah itu mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Ya, termasuk tadi di awal itu. Ya, ketika sehat, alhamdulillah. Nanti kalau sakit, ya sudah, alhamdulillah. Ketika rambutnya masih hitam, alhamdulillah. Ketika putih, alhamdulillah. Ketika giginya cakep, lengkap, alhamdulillah. Ketika udah protol satu persatu, alhamdulillah. Berarti itu nikmat yang memang dirasakan manfaatnya, dirasakan kenikmatannya itu, dan langsung dikembalikan kepada siapa yang memberi nikmat itu. Bapak-Ibu sekalian, sama-sama kita ya, saya pribadi khususnya dan kepada kita semua, mari terus menerus kita ya
Ini hasil tafakur kita pagi ini. Semoga ini ditanamkan oleh Allah ke dalam hati kita, ya. Nah, penting saya sampaikan, tadi ada yang mesan. Ini bukan berarti kita tidak boleh kaya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi ada yang mesan gitu. Tolong sampaikan gitu kan. Kalau kita menemukan ayat-ayat seperti ini, ya, hadis-hadis seperti ini, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta. Bukan berarti gitu, jangan salah paham. Ya, kita boleh mengumpulkan harta, kita boleh kaya. Tapi kayanya orang beriman itu beda dengan kayanya orang kafir, gitu Bapak sekalian. Kalau kayanya orang beriman tuh slow lah gitu ya. Cool gitu ya, kata bahasa anak sekarang. Tapi kalau kayaknya orang kafir tuh penuh dengan ambisi, obsesi, kecurigaan, ketakutan kan gitu. Kalau orang beriman tuh cool. Ya, datang waktunya berzakat, ya zakat. Datang waktunya berinfak, berinfak. Kalau nanti harta tuh ada yang hilang atau apa, tenang gitu. Tapi kalau orang kafir, jangan macam-macam. Nggak mau dikeluarin, obsesi, penakut, takut gitu. Mungkin security-nya luar biasa. Bukan hanya security satpam, security dari binatang. Nah, itu takut hilang, akhirnya kehidupannya tidak tenang, ya. Nah, jadi seperti itu, takut ada salah paham nantinya. Tadi ada yang mesan suruh sampaikan itu, ya. Jadi bukan berarti kita ini tidak boleh mengumpulkan harta, malah harus kita ini. Makanya tadi itu, kalau tujuan kita ini memang di jalan Allah, harusnya lebih semangat, tapi beda gitu. Tidak tegang kita ini. Mencari harta tuh tidak tegang. Mencari prestasi tidak tegang. Kalau tegang itu, kafir itu mencari prestasi dengan cara menjatuhkan orang lain. Mencari harta dengan cara menumbangkan orang lain, itu kafir itu. Ini orang beriman tenang aja. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, kiranya demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi sama-sama kita memohon pada Allah agar terus ditunjuki oleh Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.